Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita mengenai konsep pengkajian yang sudah kita bahas di kelas sebelumnya. Jadi ini adalah pengkajian head to toe yang sudah dikerjakan. Ini Bapak jelaskan per itemnya apa saja yang sudah mahasiswa kerjakan dan akan dikumpul sesuai dengan jadwal mata kuliahnya. Oke, jadi ini namanya pengkajian head to toe. Sekali lagi Bapak selalu ingatkan semuanya ada kaitannya dengan mata kuliah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik atau pengkajian fisik itu untuk memperoleh data, yaitu sudah kita sampaikan ada IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi itu lebih kepada pengamatan, kemudian observasi, kemudian palpasi dengan meraba atau menyentuh, perkusi dengan mengetuk, auskultasi mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Kemudian pengkajian ini juga bermacam-macam. Yang di format pengkajian yang mahasiswa kerjakan itu ada dua, yaitu head to toe dan fungsi kesehatan Gordon. Dan biasanya juga ada namanya pengkajian sistem. Oke, kita akan bahas satu persatu pengkajian head to toe, pengkajian sistem, dan pola kesehatan Gordon. Nah, pola kesehatan Gordon itu ada beberapa aspek yang dikaji, itu misalnya persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan, misalnya apakah ada riwayat merokok atau menggunakan alkohol. Jadi jawabannya ya atau tidak. Apakah pasien ini melakukan pemeriksaan rutin, kemudian bagaimana pasien kesehatannya pada saat ini, apakah dia merasa biasa-biasa saja atau misalnya sangat sakit, bagaimana klaim persepsinya tentang berat dan ringannya penyakit. Ini tadi apakah keluhan yang dirasakan saat ini klien itu merasa sakitnya seperti biasa atau belum terlalu parah. Bagaimana harapan klien terhadap kesembuhannya, apakah dia merasa bahwa penyakitnya ini masih bisa disembuhkan atau sudah kecil harapannya. Kemudian pola aktivitas ini adalah kegiatan hari-hari, misalnya bagaimana rutinitas mandinya, bagaimana, kapan, di mana, kemudian termasuk sabun yang digunakan. Kemudian kebersihan sehari-hari, aktivitas sehari-hari juga tadi, dan banyak disimpulkan dalam ini kotak kecil ini ya. Kemudian ada kemampuan merawat diri, jadi di sini dilihat ada 0 sampai 4. Kemudian ada skor 1 sampai 4 ini, apa aja aktivitasnya, ini aktivitas sehari-hari atau mobilitas fisiknya dari klien. Apa itu mandinya, kemudian pakaiannya atau berdandan, mobilisasi atau gerakannya di atas tempat tidur, bagaimana dia berpindah dari tempat tidur ke kursi atau ke ruangan lain. Ambulans ini gerakan. Sama tadi kurang lebih dari pindahnya, tapi ambulans ini lebih kepada gerakan yang lebih jauh, misalnya dia ke ruangan lain. Kemudian makan minumnya. Kalau dia mandiri itu nilainya 0. Kemudian kalau dia dibantu sebagian, artinya sebagian kecil aja yang dibantu. Misalnya kalau dia makan, sebagian kecilnya itu hanya disiapkan makanannya, kemudian yang memegang, menyendok, kemudian minum sendiri. Tapi yang menyiapkan itu adalah keluarga, itu kan hanya sebagian kecil. Kemudian kedua, perlu dibantu dengan orang lain. Misalnya tadi makan, dia memang mengunyah, tapi disendokin itu, disuap itu melalui bantuan orang lain. Mungkin karena tangannya lemas, atau misalnya pasiennya lemas, atau misalnya ada pemasangan alat sehingga tidak memudahkan klien untuk bergerak. Dan yang selanjutnya itu skor 3, ada 2, ada bantuan orang lain dan alat. Kalau ini misalnya pada saat pasien itu menggunakan alat scrub ya, yang biasa tongkat, untuk ini biasa itu kan ada hal untuk dia berdiri dan jalan biasanya dia masih dibantu orang lain, tapi untuk berjalan secara sendiri dia menggunakan alat.
Nah, itu namanya perlu bantuan orang lain dan alat. Kemudian tidak mampu, dia tidak mampu. Biasanya ini pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Atau misalnya mengalami kelemahan yang sangat luar biasa ya, kelelahan, jadi dia sangat tergantung sama orang lain. Eh, Penilaian kognitif untuk persepsi tentang nyerinya ini masih ingat kan kemarin nyeri ini kurang lebih sama, yaitu PQRST, OPQ ya, apa penyebabnya, apa yang memperberat, yang meringankan, sejak berapa lama, bagaimana kualitasnya, di daerah mana dirasakan, kemudian bagaimana tingkat keparahan atau skala nyerinya, kemudian berapa lama nyeri dirasakan, bagaimana fungsi panca inderanya, penglihatan, pendengaran. Ini juga ada kaitannya dengan pemeriksaan nervus. Jadi sebenarnya beberapa pengkajian fisik ini sangat saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu, itu sudah bisa mengisi beberapa format yang lain. Misalnya ini tadi fungsi indera, ini kan sudah bisa nanti untuk menentukan nervus. Kemampuan bicaranya juga kan masih bagian dari nervus, kemudian kemampuan untuk membaca. Konsep dirinya, bagaimana sih klien melihat dirinya? Apakah dia menerima dirinya seperti apa adanya atau dia melihat dirinya masih kekurangan? Saat ini kita biasa mendengar ya istilah-istilah di sosial media, insecure, kurang percaya diri atau kurang pede, itu salah satu juga bisa mengakibatkan gangguan konsep diri. Kemudian klien ini kira-kira apa yang disukai dari dirinya? Misalnya dia menyukai bulu matanya kah, atau lesung pipinya, atau misalnya yang lainnya. Kemudian klien itu harus mampu mengetahui kekuatan dan misalnya klien itu harus paham, oh dirinya itu mudah emosi, gampang sakit. Kemudian kalau yang kekuatannya itu dia suka membantu orang, murah senyum, dan lain sebagainya. Sementara untuk copingnya, bagaimana masalah utama, misalnya dia masuk di sini karena apa? Apakah karena sesaknya kah, atau karena nyerinya? Kemudian apakah selama sakit ini ada perubahan yang terjadi? Misalnya dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa menghasilkan uang. Kemudian apakah kalian takut terhadap kekerasan? Misalnya dia punya trauma. Bagaimana pandangan kalian pada saya? Apakah dia masih penuh harapan atau misalnya was-was? Atau mungkin dia sudah kehilangan harapan. Jadi semuanya itu ada hubungannya dengan pola coping. Kemudian misalnya kalau klien itu coping mekanisme yang digunakan saat terjadi masalah, kalau misalnya ada masalah, dia bagaimana cara menyelesaikannya, apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk pola seksual reproduksinya, apakah kalau dia perempuan, apakah dia punya masalah menstruasi saat ini? Kemudian apakah pernah melakukan pasmir? Jadi pasmir itu cairan yang diperiksa ya di alat reproduksi perempuan. Kemudian apakah dia melakukan perawatan payudara setiap hari? Mungkin kalian pernah mendengar namanya sadari. Sadari itu adalah cek payudara, kesehatan payudara sendiri. Kemudian apakah ada kesukaran dalam berhubungan seksual? Ini bukan soal orang yang sudah menikah ya. Kemudian apakah ada gangguan? Ini dua pertanyaan terakhir ini memang agak sensitif. Kita lihat situasi dan kondisinya. Apakah kita perlukan sekali datanya atau mungkin bisa kita abaikan? Karena ada kaitannya dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian pola peran keluarga, bagaimana klien dengan masyarakat, apakah dia cukup bersahabat, cukup dekat, cukup mengenal, atau dia sangat tertutup. Kemudian apakah klien memiliki teman dekat, itu harus ditanya. Kemudian siapa yang dipercaya jika klien menghadapi masalah, misalnya dia keluarga dekatnya, atau sahabatnya, atau orang tuanya. Kemudian apakah klien ini memiliki kegiatan dan ikut dalam kegiatan masyarakat? Bagaimana keterlibatannya, misalnya dia aktif dalam anggota RT, pengajian, atau hal-hal yang sederhana saja, dia ke masjid atau misalnya ke gereja atau misalnya perkumpulan arisan warga.
Nilai kepercayaannya, apakah dia menganut sebuah agama kah, kemudian bagaimana hubungan klien, apakah dia cukup menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Kemudian kalau misalnya dalam kondisi sakit, apakah klien mengalami hambatan untuk beribadah, itu perlu ditanyakan. Nah, yang biasa ada di pengkajian itu seperti ini, sudah ditulis mahasiswa bagaimana kondisi makan, nutrisinya itu, frekuensi makan sebelum dan saat ini. Saat ini berarti saat sakit, ini sebelum sakit. Apakah frekuensi makannya 2 kali sehari kah, 3 kali kah, atau saat sakit bagaimana, ada perubahan tidak? Selera makannya itu apakah membaik atau saat ini mungkin menurun karena ada efek dari penyakitnya. Menu makanannya ini biasanya yang ditulis 5 sehat, 4 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna, lauk pauk, ayam, ikan, udang, kah, yang rutin. Kalau di rumah sakit itu berarti menu dari rumah sakit ya. Ritual saat makan misalnya berdoa, kemudian kakak yang berbahaya itu ritual sebelum makan adalah selfie foto, bikin story, itu yang tidak mungkin ya. Jangan dimasukkan itu. Apakah dia menggunakan bantuan makan parenteral itu? Jadi ada selang yang dipasang di hidung klien atau melalui NGT. Jadi makanan itu melalui selang, apakah dia menggunakan atau tidak. Kemudian untuk cairan sendiri, bagaimana jenis minumannya, apakah dia suka minum yang bersodakah, atau misalnya suka tiap hari minum teh. Kemudian untuk air putih, jumlah cairan ini harus tahu. Kalau misalnya ukuran gelas sedang itu berapa banyak. Jadi normalnya itu kan 1,5 liter sampai 2 liter. Kemudian saat sakit gimana? Nah, untuk saat sakit ini karena dia menggunakan cairan itu harus dihitung. Nah, bantuan cairan parenteral itu adalah menggunakan infus. Untuk eliminasi sendiri, untuk BAB-nya harus ditanya itu berapa kali dalam sehari. Ada juga kok yang 2 hari dalam sekali, 2 hari 2 hari baru bisa BAB, berarti sekali 2 hari. Kemudian konsistensinya, ingat kalau BAB itu lunak, jangan keras ya. Kemudian warnanya itu coklat, baunya itu adalah khas, bau feses. Kemudian apakah ada dia kesulitan, misalnya karena kurang mengkonsumsi sayuran, jadi agak keras dirasakan. Bagaimana, apakah dia menggunakan obat pencahar, ini adalah obat untuk memudahkan BAB. Biasanya untuk melancarkan ya, kalau dia ingin gangguan BAB. Buang air kecilnya berapa kali harus dihitung, biasanya sih 5-6 kali. Konsistensinya itu sudah pasti cair. Kemudian warnanya itu yang benarnya itu sih kuning jernih. Jadi kuning, tidak kuning banget tapi dia kelihatan jernih. Karena kalau misalnya kuning sekali itu menandakan bahwa dia kekurangan cairan. Baunya itu adalah bau amoniak. Apakah dia punya kesulitan, misalnya kesulitan itu dia susah sekali memulai atau kencing atau merasa kesakitan. Kemudian menggunakan obat diuretik ini biasanya untuk pasien-pasien yang gangguan ginjal, itu untuk menarik cairan, atau pasien-pasien yang mengalami bengkak. Pola tidurnya juga harus diperhatikan, siangnya jam berapa mulai tidur, malamnya jam berapa tidurnya. Apakah dia kesulitan tidur, misalnya kesulitan memulai tidur, atau misalnya dia pada saat tidur kemudian bangun tengah malam sulit lagi untuk memulai tidur. Kebiasaan sebelum tidur misalnya apakah main gadget, atau misalnya dia berdoa, ngaji, atau baca Alkitab. Itu harus dikaji. Personal hygiene ini adalah kebersihan personal. Jadi bagaimana mandinya, berapa kali sehari, apakah dengan menggunakan shower atau menggunakan gayung, apakah dia berenang, atau misalnya dia menyiram itu ya. Kemudian bagaimana dengan menggunakan sampo, berapa kali, kemudian caranya pastilah dipijatkah, kemudian gunting kuku ini harus diperhatikan juga
berapa kali? Biasanya kan orang sekali seminggu menggunakan pisau atau gunting kuku, kemudian gosok gigi berapa kali sehari kan paling tidak kan biasanya 2 atau 3 kali ya. Kemudian caranya dengan cara digosok. Nah, bagaimana dengan pengkajian Haitutu? Ini ada Bapak bilang tadi, ada kaitannya dengan mata kuliah pemeriksaan fisik. Jadi yang dikaji itu adalah keadaan umumnya. Keadaan umumnya misalnya pada saat kita lihat pasien kita bisa lihat, bisa kita gambarkan, oh dia lagi lemas, oh dia eh, kesadaran penuh, oh dia kehilangan kesadaran, penurunan kesadaran. Tanda-tanda vitalnya tensi, kemudian tensi tekanan darah, pernapasan, nadi, dan suhu. Oke, kita mulai height itu berarti dari tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang sudah ada di format juga bentuk kepalanya itu biasanya bentuk kepala itu normosepol, apakah ada nyeri tekan ya atau tidak, apakah ada benjolan. Jadi kepalanya itu harus dipegang. Kemudian rambutnya juga bagaimana penyebarannya meratakah, warnanya hitam kah, atau dia mudah tercabut atau rontok kah, apakah ada kelainan-kelainan itu misalnya ada bercak di kulit kepala, kadang-kadang dia anak-anak kan ada kudis ya di kulit kepalanya. Kemudian ekspresinya wajah, kalau dia nyeri pastilah ekspresi wajahnya itu meringis. Kalau dia tidak meringis ya biasa. Biasa maksudnya itu sesuai lah. Kalau dia ceria, dia ekspresinya ceria. Kesimetrisan wajah, lihat wajahnya kiri dan kanan sama kah? Apakah ada udem? Udem itu ada bengkak atau kelainan lain, misalnya ada memar, ada luka, atau yang lainnya ya. Kemudian untuk mata, masih jelaskah? Apakah berkunang-kunang? Ini visus mungkin akan dipelajari di pemeriksaan fisik, tuh bagaimana kemampuan melihatnya pada jarak tertentu, normalnya di jarak 6. Lapang pandangnya juga nanti dilihat itu melalui gerakan-gerakan, apakah dia masih melihat seperti ini. Keadaan matanya, konjungtiva yang ini, apakah warnanya bagaimana, biasa orang menulis anemis, anemis itu artinya tidak pucat. Lesi itu kayak ada benjolan, sklera ini yang putih-putih mata ini, kemudian menggunakan penlek atau senter yang di HP itu, bagaimana reaksi pupilnya yang paling kecil itu, apakah mengecil atau membesar. Hati-hati kalau dia membesar berarti sudah mau innalillah. Kemudian matanya apakah simetris antara kiri dan kanan. Ada kelainan tidak? Misalnya warna merah yang berlebihan, produksi air mata yang berlebihan, atau misalnya ada sekret. Bahasa kasarnya tai mata ya. Kemudian telinga, pendengaran cukup sederhananya kayak segini. Kalau misalnya yang paling teliti sih kita menggunakan jam yang ada detiknya, kita dengarkan. Kemudian apakah ada serumen, ada kelainan tidak, misalnya ada benjolan atau apa. Hidung, hidung ini hati-hati sekarang corona, kalau dia tidak mampu mencium dengan benar, itu bisa menjadi gejala awal dari corona. Jadi kita sederhana aja bahwa minyak kayu putih, oh dia masih cium, tapi pasiennya harus dipejamkan matanya. Sekresinya apakah infusnya berlebihan, mukosanya bagaimana, ada masalah tidak kemerahannya, ada bengkak tidak di hidungnya. Pernapasan hidung itu ini, yang hidungnya kembang kempis, biasanya pada saat orang lagi influenza. Bibirnya dilihat warna apa? Jangan bilang warna merah muda. Tapi untuk bibir itu namanya tidak anemis. Kemudian antara kiri simetris. Simetris di sini maksudnya bukan bibir atas, bibir bawah. Atas dan bawah ini bibir kan beda. Tapi kirinya bagaimana, sebelah kanannya bagaimana. Kemudian dilihat lembab. Jangan yang laki-laki sengaja megang bibirnya perempuan. Oh ini lembab, kan bisa dilihat tanpa harus dipegang. Kemudian ditanya pasiennya berapa giginya yang hitam, yang ompong, yang sudah cabut. Apakah menggunakan gigi palsu juga boleh ditanya. Lidahnya, lidahnya ini dilihat apakah dijulurkan, apakah ada masalah. Kemudian lihat di ujung-ujung lidahnya itu apakah ada bercak-bercak putih, itu biasanya gejala dari penyakit tipes.
Kemudian dikasih rasa. Pasien lagi-lagi dipejamkan matanya, dikasih gula. Jadi harus tahu bagian pangkal lidah mana yang merasakan manis, asam, dan pahit. Ya. Kemudian bagaimana mengunyahnya? Mengunyahnya biasakah atau ada masalah? Bau mulut, sebenarnya bau mulut itu yang sekarang ini kalau misalnya dia lagi mabuk saat itu berarti bau alkohol, bau busuk mungkin ada infeksi. Yang normalnya itu sih sebenarnya tidak ada ya, tidak ada bau mulut. Kemudian apakah ada sekret di mulut itu mungkin maksudnya itu yang kalau orang batuk itu ya. Leher dilihat apakah simetris kiri dan kanan. Kemudian ada pembesaran kelenjar, caranya itu pasien disuruh menelan. Kemudian kita menekan ke dalam. Apakah ada pembesaran kelenjar gondoknya. JVP itu lihat di sini ada vena yang besar. Tuh, bagaimana? Apakah ada kelainan? Bentuk dada, ini sudah akan dibicarakan nih. Bentuk dada itu ada macam-macamnya. Kalau untuk ini yang normal chest. Kemudian pengembangan dadanya apakah biasa atau maksimal itu harus diperhatikan. Anterior posterior itu artinya dada kiri ke bahu kiri ke bahu kanan, kemudian dibandingkan di belakang. Kalau bahu kiri ke kanan itu kan biasanya 2 jari, jadi hitungannya 2. Tapi ke belakang dia 1, jadi perbandingan antara anterior posterior itu ini 1 tangan 1, kemudian 2 jari jadi 1:2. Ya penggunaan otot pernapasan biasanya itu di bagian ketiak. Jadi dia kayak ngos-ngosannya kalau pernah lari lihat orang ngos-ngosannya seperti itu. Tapi dalam kondisi normal tidak ada. Kemudian paru-paru frekuensi pernapasannya berapa kali. Kemudian irama pernapasannya kah dangkal atau dalam? Yang normal itu dalam. Ada tidak kesukaran dalam bernapas, misalnya dia sesak kayak setengah mati untuk bernapas. Tachyphrenitis ini getaran pada saat menyebutkan 77. Perkusi Bandung nanti sudah diajarkan nih namanya perkusi. Kalau di ini namanya apa? Kemudian kalau misalnya di bagian jantung apa itu beda. Suara napasnya, ingat suara napas itu ada 4 yang normal, yang tidak normal itu ini biasanya banyak juga. Yang dikenal saat ini ada 2 aja, wheezing dan ronci. S1, S2 itu harus ditahu ini ada kaitannya dengan nanti pemeriksaan EKG, harus tahu didengarkan di mana, kemudian S2-nya juga, jadi S1 itu biasa ini yang di dada kita biasanya mohon maaf ya, untuk di daerah puting itu ada denyutan itu S1, kemudian ke atasnya lagi itu S2. Apakah bunyinya teratur, kemudian ada bunyi tambahan ke S3, pulsasi jantungnya itu tadi, pulsasi jantung itu bunyi denyut jantungnya itu yang kelihatan di dada kita, iramanya apakah teratur atau tidak. Nah, kita masuk di perut. Kalau di perut, Bapak bilang teknik pemeriksaannya, kalau yang kita di dada adalah IPPA, kalau perut IAPP, jadi auskultasi diutamakan. Bagaimana perutnya, buncitkah, datarkah, atau misalnya cekung, tegang, keras, itu dibaca. Karena kalau keras itu biasanya ada tegang ya, ada gejala dari penyakit tertentu. Kemudian ada bercak-bercak tidak, bising ususnya. Jadi perutnya sebelumnya jangan dipegang-pegang dulu karena akan berpengaruh terhadap bising usus. Kemudian ada benjolan kah? Nah ini sudah mulai palpasi, kemudian kita perkusi. Apakah ada kelainan? Genitalia ini jika dipasang kateter bisa kita kaji atau berkaitan dengan penyakit-penyakit reproduksi. Tapi kalau misalnya penyakitnya hanya tipes, usus buntu atau appendix itu tidak perlu. Karena tidak ada kaitannya dengan penyakit yang diderita klien. Kita masuk di pengkajian tangan, itu namanya ekstremitas atas, ini dilihat apakah dia simetris kiri dan kanan, bagaimana sensasi halusnya, halusnya itu bisa kita menggunakan pisau atau kapas, tajam dengan menggunakan mungkin penitika, kemudian panas, masih merasakan panas tidak, karena ada penyakit-penyakit tertentu dia tidak merasakan kesemuanya itu. Kemudian bagaimana gerakannya kan terbatas tidak? Ada hambatan, kemudian bisep trisepsnya ada tidak, nanti sudah diajarkan ya. Kemudian apakah
tangannya lembab, jangan mengambil kesempatan dengan sengaja. Oh ini tangannya Bu lembab, tidak Pak. Lagi yang laki-laki ketemu yang perempuan mulus sengaja diraba-raba, tidak boleh. Ada namanya etika. Tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan, kan itu bisa diamati. Apakah dia tangannya tadi panas atau dingin. Kekuatan otot kiri dan kanan nanti diajarkan. Kekuatan otot itu misalnya dapat mengangkat pegang itu ya, menahan tekanan yang keras itu berapa, kemudian tidak mampu menahan tekanan keras berapa, mampu mengangkat melanggar prestasi berapa, kemudian hanya mampu menekuk juga berapa, hanya mampu menggerakkan jari-jari kaki berapa, kalau tidak ada sama sekali gerakan juga berapa, itu harus ditahu. Begitu juga dengan kaki, pemeriksaannya kurang lebih sama. Kemudian untuk kulit, dilihat kulit itu warnanya apa, misalnya dia sawo matang kah, coklat kah, kemudian putih boleh. Untuk turgor, turgor itu pada saat kita mencubit ini apakah dia mudah terkembali, elastis. Kemudian lagi di keadaan tangannya lembab atau kering. Kemudian ada edema itu pembengkakan kah, kemudian ada luka tidak di mana, di sekujur tubuhnya kah atau di daerah-daerah tertentu disebutkan. Karakteristik lukanya itu bagaimana, misalnya terawat kah, ada nanah kah, misalnya proses penyembuhannya lambat kah, ada cairan, itu maksudnya karakteristik. Bahkan kadang-kadang kita harus mengukur. Kalau dia ada jahitan, berapa banyak jahitannya itu harus kita tahu. Kemudian tadi lagi-lagi kulitnya apakah dia keriput besar itu bisa. Kuku, kuku itu kecil tapi ini clamping finger caranya ini. Jadi dilihat, diginikan, oh kukunya itu sama. Kalau capillary refill time, ini kukunya kalian pegang, kemudian kembali tidak dalam waktu 3 detik. Kemudian, jadi kalau flying finger kalau tidak ada berarti normal. Dikasih gini ya, dilihat yang ininya. Kemudian flying finger tadi ditekan kukunya, lepas kurang lebih dari 3 detik. Apakah ada kelainan? Nah, kalau pengkajian sistem dia seperti pengkajian apa ya? Sistem dalam tubuh misalnya peredaran darah, pengkajiannya seperti ini, perkemihan seperti ini. Jadi dia menggabungkan dari beberapa pengkajian yang ada di dalam hal itu, tapi berdasarkan sistem tubuh. Tadi sirkulasi atau cairan, perkemihan, pernapasan malah ya. Jadi seperti ini dan biasanya digunakan untuk S1. Pencernaan, kalau pencernaan kan biasa tadi kita pengkajian abdomen, tapi dia secara umum. Muskuloskeletal, kita tadi untuk ekstremitas atas dan bawah. Neurosensori ini banyak ada penglihatan, pendengaran, perasa, perabaan, dan penciuman. Kemudian integumen ada kulit, kemudian bahkan ada namanya istirahat dan tidur. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan, cukup banyak. Jangan lupa untuk menulis komennya untuk sebagai bukti kehadiran, dan kali ini memang kita bebas tugas karena tugasnya sudah ditulis, dan insya Allah minggu depan Bapak masuk di kelas kita akan bahas lagi tentang tugas yang sudah ditulis. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.